Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Jumadal Ula 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Bulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir, memasuki serial nomor 195, mengangkat tema baru yaitu zikir dan doa saat terjaga di tengah malam. Mau terjaga? Ngelilir, ya, napa? Ngelilir, ya, ketika terjaga di tengah malam. Salah satu bukti kesempurnaan ajaran agama Islam adalah panduan hidup yang sangat lengkap. Sangat nopo? Lengkap. Jadi selama ini banyak di antara kita taunya ya doa sebelum tidur sama doa saat bangun tidur. Banyak di antara kita belum tahu ngelilir pun ada doanya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Dan yang namanya terjaga saat tidur, ya, itu dialami oleh semua orang. Jangan pernah ngelilir, Bu? Pernah ngelilir? Sering. Karena apa? Kebelet. Rata-rata kebanyakan orang itu ngelilir karena kebelet, ya, atau karena kesumukan, ya, atau sebaliknya karena kedinginan, atau sekedar bangun gitu aja, atau sekedar bangun nggak karena kedinginan, nggak karena kepanasan, juga nggak karena kebelet. Rata-rata dari kita begitu terbangun, apa yang dilanjutkan? Tidur lagi. Ya, setelah menyelesaikan hajatnya. Setelah menyelesaikan hajatnya. Kalau kebelet ya ke kamar mandi, ya. Kalau kedinginan ya cari selimut, kalau kepanasan ya nyalain kipas. Itu yang biasanya kita lakukan. Sangat jarang di antara kita begitu terjaga di malam hari membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal
doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah doa yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Doa yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apa doa tersebut? Doa itu adalah La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sampun hafal? Ngarepe Ustaz. Depannya sudah hafal. Oke, ya kita baca bareng-bareng. Saya dulu, nanti jamaah mengikuti. La ilaha illallah wahdah. Monggo. La syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayo bareng-bareng sama saya. 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Coba sendirian. 1, 2, 3. Ustaz, kalau belum hafal boleh nggak ditempel di dinding, Ustaz? Boleh nggak kalau belum hafal ditempel di dinding? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya jenengan
sering terjaga di malam hari, kemudian belum hafal doa ini dan pengen mengamalkannya, tempel aja di samping tempat tidur jenengan, ya, di samping tempat tidur jenengan, sehingga begitu terjaga yang kelihatan adalah tulisan ini, ya, yang kelihatan adalah tulisan ini. Karena biasanya kalau nggak ditempel bingung golek-golek, ya, apa maning tangi turu, ya. Orang bangun tidur itu masih belum sempurna loadingnya, ya. Belum sempurna loadingnya. Jadi sesuatu yang ditaruh lupa gitu ya. Tapi kalau ditempel, begitu ngelihat langsung, oh iya, kalau ngelilir itu adalah membaca doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa dalilnya? Dalil yang menjadi landasan doa ini adalah sebuah hadis dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ubadah. Sinten Bu? Ubadah. Nama lengkapnya Ubadah bin Somit. Sinten? Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal laili." Barang siapa yang terjaga di tengah malam. Berarti doa ini berlaku bagi orang yang ngelilir saat tidur malam. Bukan ngelilir saat tidur siang. Soalnya nek tidur awal juga jarang ngelilir. Ya, cuma sejam kok. Ya, malah kadang-kadang cuma setengah jam. Ya. Makanya di dalam hadisnya man ta'arra minal lail. Barang siapa yang terjaga di tengah malam. Ya enggak mesti tengah-tengah jam 12 gitu, ora kudu. Ya bisa jam 1, bisa jam 2. Ya. Yang penting dia itu terbangunnya bukan di saat pagi hari. Karena nanti kalau bangun di pagi hari ada doanya khusus. Ya. Kemudian juga bangunnya ini bukan karena mimpi buruk. Nanti kalau bangun karena mimpi buruk ada doanya lagi. Masya Allah nggih. Ya. Mimpi bangun karena apa Bu? Mimpi buruk, ya bangun-bangun terus deg-degan, ya, atau bangun karena ketindian, ya. Kan kita dulu ketika kecil, entah sekarang yang sudah sepuh-sepuh mengalami enggak. Dulu ketika saya kecil itu kalau tidur itu kadang-kadang ketindian. Ketindian itu apa Bu? Jadi kayak ada yang menindih kita, terus rasanya nopo sesek, ya pengen teriak nggak bisa, ya itu ada doanya nanti, ada doanya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ini ya, yang sedang kita pelajari hari ini adalah orang yang terjaga. Bukan karena mimpi buruk, ya karena hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, entah karena kepengen ke belakang, atau karena kesumukan, atau karena kedinginan, atau karena sekedar bangun saja. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terjaga di malam hari, kemudian dia membaca doa tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa membaca doa itu, ya, summa qala, kemudian dia membaca Allahumma firli. Apa Bu Allahumma firli? Ya Allah ampunilah aku. Jadi setelah baca zikir tadi nggih, tahlil yang tadi itu, kemudian meminta ampun kepada Allah,
au da'a, atau baca doa yang lainnya. Ya, enggak harus Allahumma firli. Ya. Apa yang terbersit di benak jenengan saat itu, jenengan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing duwe utang pengen utange lunas, ya. Sing bocah lagi daftar ujian pengen bocah lulus, ya. Yang belum punya anak pengen punya anak, yang anaknya lagi angel pengen ben bocah manut, ya. Sing lagi domai nang bojone pengen ben bojone ora jengkel bae. Jadi terserah apa yang terbersit saat itu, ya, berupa permintaan-permintaan kebaikan dunia atau kebaikan dunia akhirat, ya, dunia atau akhirat atau dunia akhirat, baca saat itu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca doa tersebut, kemudian dia membaca Allahumma gfirli, atau dia berdoa dengan doa-doa yang lainnya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ini termasuk momen doa yang mustajab. Ya. Ternyata ada level berikutnya. Kata Nabi SAW, apabila kemudian dia melanjutkan, jadi bukan sekedar membaca doa, tapi juga melanjutkan dengan berwudu. Napa? Berwudu. Terus sholat. Sholat napa niki? Tahajud. Urung subuh iki. Ya, ini sholat malam. Kemudian dia sholat. Berapa rakaat Ustaz? Ya semampunya jenengan. Ya, semampunya jenengan. 2 boleh, bahkan 1 pun boleh. 1 niku sholat apa, Bu? Witir. Enggak apa-apa. Atau 2 atau 4. Semampunya jenengan, sesemangatnya jenengan, ya, maka akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mengamalkan doa tersebut. Mari kita renungi kandungan yang ada di dalam doa ini. Doa ini, zikir ini diawali dengan kalimat La ilaha illallah. Inilah kalimat tahlil. Inilah kalimat tauhid. Kenapa zikir ini diawali dengan kalimat tahlil yang merupakan tauhid? Untuk menjelaskan kepada kita betapa pentingnya prinsip tauhid dalam kehidupan kita. Jadi tauhid niku harga napa? Harga hidup. Hidup mati. Ya, harga hidup mati. Ya, la ilaha illallah itulah bekal kita untuk menghadap kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi di dalam zikir ini kita diingatkan bahwa prinsip yang harus dinomorsatukan dalam kehidupan kita adalah prinsip tauhid. Apa itu Ustaz? Tauhid. La ilaha illallah wahdah. Artinya ya beribadahnya cuma kepada siapa? Allah. Itu artinya tauhid. Ya. Tauhid itu artinya adalah ikhlas. Ikhlas niku artinya murni utumur baut murni, ya. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu berarti semua ibadah
yang kita kerjakan hanya ditujukan dan dipersembahkan kepada sinten Allah, kuwi jenenge murni. Kalau ada sebagian ibadah ditujukan dan dipersembahkan serta diselewengkan untuk selain Allah, berarti ini mboten murni. Ya, emas murni ya murni betul-betul, nggak ada campurannya. Kalau ibadah kita masih dicampur-campur, sebagian untuk Allah, sebagian untuk Nyi Roro Kidul, ya, itu berarti tidak murni. Makanya di sini ditegaskan setelah la ilaha illallah wahdahu, terus napa? La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak boleh menyelewengkan ibadah sekecil apapun untuk selain Allah. Tidak boleh. Ini adalah prinsip utama kita sebagai seorang muslim. Pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa ibadah itu walaupun sedikit nggak boleh kita berikan kepada selain Allah? Jawaban dari kenapa itu adalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku jawabannya. Jadi kenapa kita hanya boleh mempersembahkan ibadah kepada Allah saja? Karena lahul mulku. Karena kekuasaan itu hanya punyaan sinten? Allah. Yang punya kuasa di alam semesta ini cuma Allah, bukan Nyi Roro Kidul apa maning Sundel Bolong. Bukan. Yang punya kuasa di muka bumi ini, di alam semesta, di langit, di bumi, itu cuma Allah saja, nggak ada yang lain. Lahul mulku, ya, walahul hamdu. Dan pujian juga hanya milik Allah, karena Allah yang memberi kita semua karunia yang kita rasakan saat ini. Yang ngasih jenengan padi niku sinten? Allah napa Dewi Sri? Allah. Ya. Yang ngasih kita duit sinten? Allah apa tuyul? Allah. Jadi kita ini hanya memuji Allah. Walahul hamdu. Kita hanya memuji Allah. Kenapa? Karena seluruh karunia yang kita rasakan hari ini, kemarin, esok, sampai kapanpun, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa kita menyembah Allah saja? Karena yang berkuasa untuk memberikan bantuan kepada kita, apapun bentuknya, itu cuma Allah. Heran dengan sebagian orang yang takut dengan benda mati, padahal dia yang merawat benda mati itu. Aneh napa mboten, Bu? Aneh. Ya. Ada orang takut kualat terhadap benda mati. Contohnya apa, Bu, benda mati? Keris. Apa maning? Wesi. Wesi apa maning? Wesi kuning. Ya. Wesi hijau ya apa-apa. Ya. Ada sebagian orang takut dengan benda mati, padahal dia yang merawat benda mati itu. Ya. Ya, tapi kan ini kerisnya bisa ngaduk dewek. Kerisnya bisa ngaduk dewek. Cuma gara-gara keris bisa berdiri sendiri kita sembah. Kenapa kita tidak menyembah yang membuat langit berdiri tanpa tiang? Lebih dahsyat mana, Bu? Keris berdiri apa langit berdiri tanpa tiang? Ya seprit ya. Gak ada seujung kukunya.
lebih dahsyat, lebih besar, lebih agung yang bisa membuat langit ini berdiri tanpa tiang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyembah benda-benda mati? Ya. Sudah. Kemudian setelah itu diiringi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, terus apa? Wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berapa ini? 5. Yang pertama alhamdulillah, kalimat tahmid. Apa Bu? Tahmid. Jadi kita kenapa memuji Allah? Alhamdulillah itu kan artinya segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena nikmat Allah yang sangat banyak yang dilimpahkan Allah kepada kita. Salah satu nikmat itu adalah ngelilir. Ngelilir itu nikmat atau enggak? Nikmat apa? Ya nikmat ngelilir. Nikmat masih bisa bangun. Ada nggak orang yang tidur terus bablas? Wonten? Kata banyak. Orang tidur pagi-pagi dibangunkan ternyata sudah kaku. Sudah kaku tubuh. Sudah meninggal. Kita dibangunkan sama Allah Azza wa Jalla. Nikmat, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya itu, yang lebih besar dari bisa bangun adalah saat kita bangun kita ingat Allah. Jadi ada nikmat ya, bangun, melek, itu nikmat. Begitu melek ingat Allah, itu nikmat lagi. Dan nikmat ingat Allah itu lebih besar, lebih istimewa daripada sekedar nikmat bangun. Makanya kita mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Sudah. Terus habis kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan apa tadi? Wa subhanallah. Maha suci Allah. Kita mengikrarkan kemahasucian Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Apa itu Ustaz? Hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Oh ya banyak. Hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, contohnya tidak adil. Ya, ada sebagian orang ini ketika mendapatkan musibah karena terpancing kesedihannya atau emosinya, kemudian dia mengumpat-ngumpat, marah-marah, ya ngata-ngatain Allah bahwa Allah itu tidak adil. Ini nggak pantas, nggak boleh kita mengatakan Allah tidak adil. Ya. Walaupun kita mendapatkan ujian seberat apapun, tetap Allah itu maha adil. Apalagi kalau misalnya ada orang yang kemudian mengatakan Allah tidak adil. Kenapa Allah tidak adil? Loh, masa perempuan jatahnya cuma separuhnya? Separuhnya laki-laki. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jatahnya anak laki-laki itu 2 kali lipatnya jatahnya anak perempuan. Enggak adil, enggak boleh. Subhanallah. Yang bikin hukum seperti itu sinten? Allah. Atau ibu-ibu protes, dene sing hamil kur ibu-ibu tok. Itu bapak-bapak kon hamil juga ben prasakaken kaya ngapa? Rasane kaya ngapa, kesele kaya ngapa? Larane. Ndak boleh. Ya. Mengatakan seperti itu tidak boleh karena Allah Maha Adil. Ya. Subhanallah, Maha suci Allah. Sudah. Terus wala ilaha illallah. Sudah kita jelaskan tadi. Berarti diulang lagi.
Supaya apa? Supaya kita semakin yakin bahwa yang berhak disembah itu cuma sinten? Cuma Allah. Terakhir, sebelum terakhir kita mengucapkan apa? Wallahu Akbar. Apa artinya Bu Allah Akbar? Allah Maha Besar. Ya, di sini kita mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, dan yang terakhir baru wala haula wala quwata illa billah. Kalau alhamdulillah tadi istilahnya tahmid. Napa Bu? Tahmid. Kalau subhanallah istilahnya tasbih. Kalau la ilaha illallah istilahnya tahlil. Kalau Allahu Akbar istilahnya takbir. Nek la haula wala quwata illa billah hauqolah. Apa Bu? Hauqolah. Ya. Itu singkatannya, ya. Jadi ada tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ada hauqalah. Hauqalah itu singkatan dari la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengucapkan kalimat ini? Supaya kita sadar bahwa tergeraknya lisan kita saat melilir tadi, saat terjaga, tergeraknya lisan kita untuk mengucapkan zikir ini itu karena kekuatan dan bantuan dari sinten? Allah. Sehingga jangan gemagus aja, gemagus. Ya. Jangan kita merasa sombong, wah hebat nih sudah ngaji makanya jadi kayak gini. Enggak, ini karena kita dibantu oleh sinten? Oleh Allah. Banyak enggak sih orang yang bangun-bangun itu baca doa kayak gini? Jarang. Ya, jarang. Makanya kita bisa mengucapkan itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata orang saat itu pengennya cepat tidur lagi. Jangankan sisanya masih 2 jam. Wong sisa kadang-kadang ada sebagian orang ngelilir jam 4 kurang seperempat. Jam pinten Bu? 4 kurang seperempat. Berarti tinggal berapa subuhnya? Tinggal seperempat jam ya, kira-kira lah. Tinggal seperempat jam. Gue BSI, eman-eman temen seperempat jam wis turu maning. Ya. Ada nggak orang kayak gitu Bu? Banyak. Ngacung jajan. Ya. Bayangkan tinggal seperempat jam. Seperempat jam kan lumayan kan? Bisa buat apa? Kok bisa buat tidur? Bisa buat wudhu, bisa buat kamar mandi, bisa buat ganti baju, manasin air, bikin kopi buat suami ya Bu ya. Ya. Supaya suaminya pulang-pulang dari masjid sudah siap kopinya. Itu kan seberapa jam lumayan. Jadi ketika kita kok ngelilir jam 3, alah meneman temen lah mau tidur lagi, sudah dibangunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah lanjutkan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketika kita bisa bangun itu karena bantuan Allah, bukan karena kehebatan kita ya, bukan karena kehebatan kita. Maka minta sama Allah ya, berdoa sama Allah supaya diberi kekuatan bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Syukur-syukur lebih baik lagi ya. Setelah kita membaca doa tadi ya, zikir tadi, kemudian kita membaca doa kepada Allah, Allahumma gfirli, terus kita baca doa-doa yang lainnya yang jenengan pengen mendoakan
keluarga, yang pengen mendoakan anak, yang pengen mendoakan istri, yang pengen mendoakan suami, pengen mendoakan kaum muslimin, kaum muslimat. Sudah, dengan doa. Akan lebih baik lagi kalau kita ambil air wudhu. Ustaz, ini kan baru jam 1, Ustaz. Melilir jam berapa, Bu? Jam 1. Masa ambil air wudhu? Ya enggak apa-apa. Terus ngapain, Ustaz? Sholat. Seperti yang saya katakan tadi, mampunya berapa? Jenengan lagi semangat, ya silahkan 4, 5, ya 7, 11, ya ayat terawih, ya. Ya. Silakan. Kalau lagi nggak mood, lagi males, ya 2 rakaat sama 1 rakaat witir. Atau kalaupun 1 witir tidak masalah. Karena di sini Nabi SAW cuma mengatakan sholat. Ya, artinya rakaatnya terserah jenengan. Karena ini adalah sholat yang sifatnya jumlah rakaatnya bebas. Berbeda dengan sholat fardu yang sudah ditentukan nopo nih jumlah rakaatnya. Ini sholat malam, ini bebas. Sholatul laili masna masna. Ya, sholat malam itu yang penting 2. Dengan kuatnya 2, sudah 2. Tambahi witir 1. Kalaupun cuma witir 1 tidak masalah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ya kita sudah sholat nih. Kemudian masih ngantuk, jam 1 ya masih ngantuk ya. Kita tidur lagi, tidak apa-apa. Yang penting kita tidur dalam keadaan sudah membaca doa ini, sudah wudu, sudah sholat. Kalau ternyata kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dunia, maka mudah-mudahan meninggal dunianya dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ustaz, saya belum mampu, Ustaz. Kayaknya bebah banget, abotnya luar biasa, Ustaz. Ya, kalau memang belum mampu, ini kan sunnah, nggih. Ini apa? Sunnah, tidak wajib. Kalau memang belum mampu untuk wudu, untuk sholat, ya minimal jenengan membaca doa ini. Minimal membaca doa ini. Ya. Kalau sudah terbiasa membaca doa ini, pelan-pelan dinaikkan levelnya. Dinaikkan apa? Levelnya, tingkatnya dinaikkan. Ya. Dinaikkan dengan apa? Ya dengan wudu. Ya, nanti dinaikkan lagi dengan sholat. Ya, semampunya kita. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan pertama kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya di luar tema. Apakah berdosa atau tidak jika ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, hanya membaca Latinnya saja? Dan apa yang dimaksud dengan membaca 1 huruf dalam Al-Quran dibalas 10 kebaikan? Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Apakah dosa orang yang tidak bisa baca Al-Quran atau membaca dengan Latinnya saja? Dia bisa belajar atau tidak? Ya, dia bisa belajar atau tidak? Kalau dia bisa belajar, kemudian dia tidak mau belajar, dikhawatirkan iya. Apalagi dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Jadi minimal, napa Bu? Minimal seorang muslim dan muslimah itu yang harus dihafal adalah napa? Al-Fatihah. Itu minimal. Ya, dari Al-Quran yang bisa dibacanya adalah minimal napa? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu rukunnya sholat. La salata liman la fatihata lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Maaf, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Ummul Quran. Ummul Quran itu surat Al-Fatihah.
Ya, jadi surat Al-Fatihah itu rukun. Nah, surat-surat yang lainnya dihafal ya dianjurkan, ya. Dianjurkan untuk dihafal surat-surat selain dari surat Al-Fatihah. Maka kalau misalnya dia tidak bisa membaca Al-Quran, hanya membaca Latinnya, dan yang dibaca itu surat Al-Fatihah, dikhawatirkan kalau baca Latinnya akan salah-salah. Kan saya sering sampaikan di sini, banyak huruf-huruf Arab tidak bisa diwakili dengan huruf Latin. Ya, banyak. Jenengan coba lihat sekarang di hadapan jenengan ini. Ya, ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di situ ada ha, ada ha, ada nopo, ada ha kandel, ada ha tipis. Bedakannya gimana coba? Dengan tulisan Latin, dengan tulisan Latin, bedakannya gimana? Saya di situ bedakannya pakai, kalau H itu dikasih strip di bawahnya. Tapi kan nggak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti bahwa strip wahdahu itu ada maknanya. Kalau orang nggak ngerti huruf Arab, nanti bacanya la ilaha illallahu wah. Sama-sama tebel, ya, bukan tipis, ya. Huruf shin ditulis di huruf Latin apa? SY. Kalau orang nggak ngerti bacanya bagaimana? La syari, la syari. Padahal bacanya apa? Syari, ya. Dan masih banyak yang lainnya, dan masih banyak yang lainnya. Tidak bisa baca Al-Quran, alasannya kenapa? Sekarang ini banyak sekali peluang untuk belajar bahasa Arab atau baca Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, animo untuk menghilangkan buta huruf aksara Al-Quran ini sudah luar biasa di negeri kita. Walaupun masih perlu untuk ditingkatkan. Maka saya pikir nggak ada alasan untuk tidak belajar membaca Al-Quran. Apa maksudnya satu huruf mendapatkan 10 kebaikan? Maksudnya satu huruf pahalanya berapa? 10. Itu maksudnya. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, berapa huruf niku? Alif lam mim, berapa huruf? 3. Berarti pahalanya berapa? 30. Itu maksudnya. Jadi ketika orang membaca alif lam mim, maka dia berpotensi mendapatkan pahala 30 pahala. Itu maksud dari satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Ustaz, membaca doa saat terbangun itu dibaca dengan mengangkat tangan seperti saat berdoa biasanya, atau dibolehkan tanpa mengangkat tangan dan hanya di dalam hati saja? Jazakumullah khairan. Kalau yang dimaksud zikirnya ini la ilaha illallah wahdah, ini nggak perlu angkat tangan. Ya, kalau yang dimaksud dari pertanyaan tadi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini nggak perlu angkat tangan karena ini zikir, bukan doa. Tapi kalau yang jenengan maksud dari saudara penanya atau saudari penanya adalah doa Allahumma gfirli, ya, yang dianjurkan untuk dibaca setelah membaca zikir ini, atau doa-doa yang lainnya, maka kalau angkat tangan pun boleh, tidak masalah. Enggak angkat tangan pun tidak apa-apa. Karena mengangkat tangan saat doa itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangan saat doa itu hukumnya sunnah. Ya. Sehingga kalau Anda angkat tangan boleh, tidak angkat tangan pun tidak mengapa, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah sholat tahajud boleh dibarengi dengan sholat istikharah Ustaz? Jazakumullah khairan. Boleh di apa?
Mungkin ini maksudnya niatnya, Ustaz. Niat sholat tahajud bareng dengan niat sholat istikharah. Sholat istikharah di malam hari tidak masalah. Ya, sholat istikharah di malam hari tidak masalah. Jadi ketika Anda di malam hari bangun tahajud, kemudian Anda sholat 2 rakaat dengan niat sholat istikharah, tidak ada masalah. Istikharah itu bisa dilakukan siang maupun malam. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, saya sudah 5 tahun belum dikaruniai momongan. Apakah saya boleh percaya dengan mbah dukun pijat? Jazakumullah khair, Ustaz. Percaya dengan mbah dukun pijat, maksudnya apa percaya di sini? Kalau yang dimaksud boleh menggunakan jasa dukun pijat, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu kan dukun santet. Ya, kalau dukun pijat, ya maksudnya tukang pijat, itu enggak apa-apa. Yang penting pijatnya itu nggak diiringi dengan mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada unsur-unsur syirik-syiriknya. Ya, enggak masalah. Jadi maksud dari percaya dukun pijat itu apa? Perlu dijabarkan lagi pertanyaannya. Maka saya jawab, kalau maksudnya adalah menggunakan jasa dukun pijat untuk memijat jenengan dan pijatnya itu nggak ada unsur-unsur yang melanggar aturan agama, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan percaya dukun pijat itu adalah Anda percaya dengan ramalannya, dia meramal nih, ya jadi sambil mijat sambil nyambi nopo ngeramal, ya ndak boleh. Mau dukun pijat, mau ustadz, mau kiai, ya ngeramal itu nggak boleh. Ya maksudnya ramalan masa depan kamu akan seperti ini, itu ndak boleh. Ya. Jadi silahkan berikhtiar untuk memiliki anak, ya silahkan berikhtiar untuk memiliki anak dengan ikhtiar apapun selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar apa? Syariat. Ya, dan jangan putus asa. Jangan apa Bu? Putus asa. Ya, ada seorang jamaah itu nunggu punya anak berapa ya? 16 tahun atau berapa tahun? Berapa? 15 tahun. Ya, 15 tahun. Alhamdulillah punya anak setelah berapa tahun? 15 tahun. Bayangkan 15 tahun nunggu. Ya. Akhirnya punya anak. Kapan itu saya muyi? Kapan itu saya muyi? Ya ini, jamaah ini setelah 15 tahun. Sudah nggak terhitung namanya usaha kesana kemari, baik itu usaha secara herbal, usaha secara medis, usaha doa, ya, usaha sedekah, nggak terhitung. Dan subhanallah, beliaunya cerita istrinya positif dites ya hamil itu ternyata setelah semua hutang-hutang ribanya selesai. Setelah semua hutang-hutang ribanya selesai, dikaruniai oleh Allah istrinya hamil. Ya wallahu alam, bisa saja dosa riba itu yang menghalangi dia untuk punya anak, bisa saja. Ya walaupun ada juga orang yang tiap hari makan riba dikasih anak juga ada juga. Ya, tapi satu orang dengan orang yang lainnya diberi ujian yang berbeda-beda oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan putus asa. Ya. Pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan terakhir. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana memberitahu orang tua yang masih percaya dengan hitungan hari lahir dan juga puasa hari lahir, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya tentunya ini butuh waktu ya untuk menjelaskan kepada orang tua.
Yang paling gampang orang tuanya diajak ngaji. Ya, diajak ngaji sehingga beliau mendapatkan pencerahan. Ya. Dan ngajak ngajinya juga jangan kasar-kasar. Bu, Pak, ngaji, ben ngerti weton kira bener. Jangan gitu dong. Ya, ada caranya. Ngajak ngaji, sudah ngajak ngaji aja, yang penting hadir pengajian. Karena namanya orang mengubah keyakinan yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, jadi butuh kesabaran. Jadi diajak ngaji supaya akrab ya dengan ilmu-ilmu syar'i, dengan ilmu-ilmu agama, akrab dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Ya, nanti lama-lama pola pikirnya akan berubah. Yang kedua, selain diajak ngaji adalah didoakan, didoakan supaya hatinya dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Didoakan supaya hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak Anda sebagai anak kepada orang tua, sehingga orang tua itu senang, suka, kagum dengan perubahan akhlak Anda setelah ngaji sunnah. Maka kalau orang tua sudah senang, insya Allah disampaikan apapun akan mudah untuk menerima dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.